Belum lama ini, video review Bika Ambon Cimehong versi Selici menuai sorotan. Alasan viral tersebut dikarenakan Selici menemukan beberapa serangga kecil di dalam makanan tersebut. Di samping itu, penemuan serangga ini berujung konflik antara Selici dengan Cimehong. Cimehong mengklaim bahwa Seli berniat menjatuhkan bisnis yang telah dirintisnya. Bahkan, Cimehong diketahui melalui manajer Selici komplain terhadap video reviewnya. Situasi ini semakin memanas setelah Tasya menemukan hal serupa saat review Bika Ambon Cimehong. Hal tersebut membuat publik mempertanyakan kualitas dan kebersihan dalam produksi makanan. Belum selesai masalah Bika Ambon Cimehong, jejak digital lainnya dari Selici kembali disorot, di mana Seli pernah mereview tahu go. Video singkatnya memperlihatkan adanya temuan ulat di dalam paket tahu go yang hendak dimakan. Dalam komentar postingan Seli itu pun menuai reaksi yang beragam dari netizen yang budiman. Tidak sedikit yang skeptis dengan konten review Seli, di mana netizen yang berbakti mengklaim terlalu sering menemukan binatang dalam makanannya. Cabanya nggak terlalu pedas. Banyak lagi ini. Tahu go. Cabai. First bite. Cabanya nggak terlalu pedas. Ada ulat. Ada ulat, guys. Tadi dia banyak lagi ini. Ini juga. Ngeri banget. Yuh. Gue deg-degan. Oke, kita netralisir dengan fiber aku. Ini dari Dermalicious. Jadi ini tuh minuman serat favorit aku karena rasanya enak, rasa jeruk, terus dia tinggi vitamin C juga. Tambahin es batu biar lupa sama kejadian tadi. Tapi serius sih, aku nggak expect tahu gue bakal ada ulatnya. Menurut kalian dari cabai atau dari mana? Dari mana? Semoga yang kotor-kotor bisa keluar dari sini. Jadi buat kalian yang penasaran kenapa kok aku mukbang terus tapi masih in shape, ini salah satu hack aku. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Lagi rame banget nih Bika Ambon, lapis legit semuanya nih ya. Sekarang lagi yang terbaru nih ya, nge-review tahu go ada belatungnya gitu. Nah, terjadi perdebatan tuh, mana aja cabai pedas ada belatungnya, ada ulatnya gitu ya kan. Ulat mah nempel di mana aja, ada yang bilang begitu juga. Gue pengen tanya nih dari sumber yang paling expert ya, yakni pedagang cabai. Tolong pedagang cabai ya, berikan pencerahan sebelum berita cabai berulat ini kemana-mana gitu ya, dan merugikan netizen-netizen yang ada di Indonesia ini ya. Gue pengen tahu nih, karena yang paling expert adalah pedagang cabai gitu ya kan. Nah, apakah benar cabai itu bisa ada ulatnya atau tidak gitu? Karena jujur nih, gue kalau beli dari dari tukang belanjan gitu ya, gue belum pernah mengalami yang ada belatungnya gitu. Tapi mungkin kan bisa aja udah dipilihin kan nama pedagangnya yang bagus-bagus. Nah, pedagang cabai yang karung-karungan nih, yang hijau, yang cabai ceplis itu ya, cabai yang buat gorengan tuh. Nah, gimana tuh? Bener gak ada uletnya? Ya, coba pernah ditanya nih. Nanti kalau kita langsung bilang si A salah nih, si B salah, nanti kan jadi sesuatu yang tidak baik gitu ya kan guys. Kalau kita bicara sumbernya dari langsung yang ekspor gitu kan, itu lebih bagus begitu. Terima kasih. Kalau menurut saya ini adalah konspirasi tingkat tinggi ya. Ikutan nimbrung di tahu yang ada ulatnya ya. Udah kelihatan banget kalau tahu yang ada ulatnya itu beneran bohongan ya. Kalau menurut saya kayak nggak mungkin gitu kayak gitu. Terus
Kenapa saya bilang ini konspirasi? Karena lihat, mana ada orang mereview makanan yang nantinya ada ulatnya, terus dia berani tulis di situ langsung mereknya Tahu Go. Kalau menurut saya dia itu apa ya, dapat benefit lah, mencantumkan nama Tahu Go lalu ada ulatnya. Tentunya branding dari Tahu Go itu akan naik. Nah, itu satu ya. Terus yang kedua, kalau dilihat videonya sampai selesai itu dia langsung minum minuman. Nah, itu bisa dilihat sendiri ya. Nah, itu kayaknya Mbak ini pinter banget ya. Dia berenang sambil minum susu, sambil minum es teh, sambil minum es jeruk. Pokoknya pinter banget. Yang di review negatif itu bukannya turun, tapi malah naik ya, walaupun dengan konsekuensi mbaknya ini nanti dapat komen yang pro dan kontra ya. Ayo jadi netizen yang pinter dikit ya, jangan terbawa emosi, apalagi nulis yang jelek-jelek. Kalian udah lihat belum tahu yang di review Selisi ada ulatnya? Saya menduga ini ada sesuatu yang dilakukan oleh timnya Selisi. Ini dugaan saya ya. Ini akan saya ulas dari mana kecurigaan saya ini. Yang pertama, itu cabenya masih seger-seger ya. Kalau itu ada ulat dari dalam, itu saya rasa nggak mungkin. Kalau ulat dari luar, kalian perhatikan, plastiknya kecil, isinya cuma 5. Kemudian itu batang cabai itu udah dipretelin ya. Kalau misalnya ada ulat nempel situ, pasti udah kepencet sama yang masukin. Terus masukin ke plastiknya juga pasti satu-satu, itu seleksi. Karena plastik sekecil gitu nggak mungkin kan dimasukin satu gayung langsung bruk gitu kan, nggak. Pasti seleksi satu-satu ya, sambil dia nyopotin batangnya si cabai itu. Ini kejanggalan saya. Kemudian kenapa itu dia makan tahunya itu kan tahu bersusun, dia makan yang bagian bawah, kenapa dia nggak ambil yang atas? Ini insting manusia biasanya, karena itu tahu semua ya, bukan tahu yang ada tempenya atau ada risolnya, dia pilih-pilih, enggak, itu tahu semua ya. Tapi kenapa dia ambil yang paling depan? Kenapa nggak dia ambil yang atas dulu? Ini dugaan saya ya, ini ada permainan mencari sesuatu. Kemudian lagi itu pas di cutnya itu, posisi tahu udah berubah-ubah. Oke lah kalau mungkin saya salah, tapi ini hanya dugaan saya ya. Kemudian di akhir video dia ada review minuman juga. Nah, dugaan saya inilah yang mengendosnya, yang minuman itu. Kemudian tahu ini jadi korbannya. Supaya apa? Supaya minumannya makin rame dilihat orang dengan mengorbankan Tahu Go ini. Mudah-mudahan Tahu Go ini ada tindakan ya, supaya nggak ada lagi review-review yang menjatuhkan. Kalau memang ada, harusnya si Selisi lebih bijak lagi, ditutuplah mereknya atau apa, atau dikomplain langsung ke ownernya. Jangan kayak begini. Selisi, kamu nih udah kaya dari waktu kamu brojol, kamu masih aja nyari duit dengan cara kayak begini. Udah gitu aja, salam logika ya, salam logika dari saya.